Oke, adik-adik kita lanjutkan kembali ya di soal SK 2024. Dan sekarang kita masuk ke bagian astronomi. Untuk bagian astro kita akan lebih pelan-pelan, karena nanti untuk astronomi kita akan ya beberapa ada perhitungan, beberapa memang kita perlu melakukan analisa lebih lebih lanjut lagi sehingga nanti saya akan coba lebih pelan-pelan ya. Oke, saya ke nomor 76. Nomor 76 di sini kita masuk ke bagian astronomi. 4,5 parsec atau PC sama dengan kecuali. Oke, kita diminta buat melakukan konversi ya, konversi dari 4,5 parsec menuju ke ini ada satuan-satuan seperti astronomical unit atau AU, lalu ada kilometer, ada nautical mile, ada light year atau LY, ada lunar distance itu jarak bulan, lunar distance. Oke, kita eh, harus tahu nih konversinya apa nih. Kalau kita nggak tahu konversinya, nggak bisa menghitung ya. Oke, silakan ini saya beri waktu sekitar ya mungkin 2 sampai 5 menit ya, karena perlu ngitung. Silakan coba dihitung. Kira-kira yang salah ya, kita cari yang salah. Yang salah untuk 4,5 parsec sama dengan mana yang salah gitu ya. Coba silakan dicari. Oke, mungkin sebagai gambaran, coba saya akan beri ini ya, konversi ya sebentar. Saya buka papan tulis dulu.
Oke, ini patokan untuk konversi ya. Silakan coba dicari jawabannya. Oke, coba kita bahas ya. Yang tadi diketahui di soal, ya diketahui di soal itu adalah 4,5 parsek. 4,5 parsek. Kita suruh mengkonversi dalam AU, KM, nautical mil, AU, KM, nautical mil, kemudian leggir, sama nanti lunar distance. Oke, 4,5 parsek ya. 4,5 parsek. Pertama dalam AU berarti nanti 4,5 kali 206,265. Coba saya buka kalkulator. Adik-adik juga bisa sambil mengerjakan ya, silakan. 206,265 kali 4,5. Berarti 928 atau 92,5 AU. Kemudian dalam kilometer ya, dalam kilometer berarti nanti 4,5 dikali 3,086 kali 10 pangkat 13. Ini tinggal 4,5-nya dikali 3,086, 13,887 kali 10 pangkat 13 kilometer. Sekarang dalam nautical mile, berarti 4,5 dikali 1,918 kali 10 pangkat 13. 8,631 kali 10 pangkat 13. Atau sekarang ke tahun cahaya ya, ke tahun cahaya. Berarti 4,5 parsek kan 3,26 tahun cahaya. Berarti 4,5 kali 3,26.
14,67 tahun cahaya. Nah, sekarang dengan lunar diary atau jarak bulan, kita bisa konversi ke kilometer dulu nih. Parsec ke kilometer itu kan ini ya, parsec kilometer kan ini. Jadi kalau kita punya pas setengah parsec itu kan sama dengan 13,887 kali 10 pangkat 13 kilometer. Untuk jadi nautical mile nanti dibagi dengan 3, oh, maaf, jadi lunar distance dibagi 384, 400. Oke, dibagi 384, 400. Hasilnya 361, 264,308 lunar distance. Jarak bulan. Oke, ini adalah satuan-satuan jarak ya, adik-adik ya. Jadi kalau di luar angkasa ini kita kalau misalkan pakai satuan eh, cuma senti atau meter atau kilo itu nggak cukup sekali ya, harus satuan lebih besar lagi ya. Maka ada satuan parsec, ada satuan astronomi atau astronomical unit, ada tahun cahaya. Ada perbandingan dengan jarak yang ada. Perbandingan dengan jarak bulan seperti lunar distance. Nanti juga bisa ada perbandingan dengan jarak matahari. Ya, coba kita lihat di soal 928 atau 92. 928 atau 92 aku. Mirip ya, mirip. Beda 0,5 aja. Kilometernya itu enggak 13, kita hitungnya dapat 13,887 kali 10 pangkat 13. 13,887 kali 10 pangkat 13 kilometer ya. Di sini di soal pilihannya dia jadi 1,39 kali 10 pangkat 14. Coba kalau 1,39, kalau jadi 1,39 kayak gini ya. Kan kali 13. Tapi kalau begini dikali 10 pangkat 14 ini bener ya. Sama aja ya, sama aja. Berarti yang B itu benar juga ya. Nautical mile-nya 2,53 kali 10 pangkat 13. 2,53 kali 10 pangkat 13. Nautical mile. Jadi kita dapatnya 8,631. Agak beda ya. Coba yang C kita simpan ya. Ini kayaknya nggak beda jawabannya. Kalau tahun cahaya dapat 14,7 tahun cahaya. 14,7 ya. Ini mirip ya. 14,67 bisa dibulatkan 14,67 tahun cahaya. Terus untuk eh, dalam lunar distance-nya 361,264. 361,264. Oh, ini dibikin 3,61. Berarti kalau saya bikin 3,61, berarti jadi 3,61264 kali 10 pangkat, coba, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 lunar distance. 3,61 kali 10 pangkat 5. Wah, ini 10 pangkat 8.
Coba kita hitung lagi ya, hitung lagi ya. Untuk nautical mile kita hitung lagi ya. Coba 4,5 kali 1,9. Benar 8,631. Coba ini ya, saya coba itu lagi ya. Tadi parsec ke kilometer kan jadinya 13,887 kali 10 13 kilometer. Dibagi 38,400. Ini saya sama aja saya bagi berarti 13,887 saya bagi dengan ini saya 3,844 3,61 10 13 ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh benar saya mungkin yang salah ya, 10 pangkat 8 ya, 3,61 kali 10 pangkat 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya berarti saya yang salah. Oke, saya yang salah. Benar, hasilnya gini. Oke, betul. Ya, 10,8 itu betul. Yang, betul. Berarti yang bukan kecuali itu yang C ya. Nautical mile-nya nih yang nggak tepat. Ya, 76. Coba deh yang C. Seperti adik-adik ya, untuk nomor 76. Oke, itu silakan adik-adik bisa dicatat untuk eh, jawabannya. Nanti ini nomor 76 ya, saya berikan catatan. Nanti biar saya simpan filenya. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Terus sekarang ke nomor 77. Oke, ini juga hitung lagi, silakan dibaca. Ini menghitung luas permukaan 1/8 bola. Nah, coba kira-kira bagaimanakah caranya? Anggap radius sepak bola dalam satuan R sama dengan 1, maka luas permukaan bola dapat dinyatakan dalam steradian di tingkat SR, atau untuk aplikasi praktis digunakan satuan derajat kuadrat degree kuadrat. Maka luas permukaan 1/8 bola sama dengan luas permukaan bola 4 pi SR dan 1 SR 80 per pi kuadrat degree kuadrat. Coba dikerjakan ya 2 sampai 5 menit ya.
Oke, coba kita bahas ya. Anggap seperti sebuah bola adalah satuan R sama dengan satu. Itu radius ya. Radius sebuah bola, maka luas permukaan bola adalah steradian, SR. Ini adalah luas permukaan bola dalam SR. Untuk aplikasi praktis menggunakan sistem derajat kuadrat. Maka luas permukaan seperlapan bola sama dengan, di sini luas permukaan bola 4 pi SR. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Nomor 77. Dari soal diketahui, luas permukaan bola adalah 4 pi 4 pi SR ya. 4 pi SR dan kemudian diketahui lagi 1 SR 180 per pi kuadrat dek kuadrat. 1 SR 180 per pi kuadrat dek kuadrat. Yang ditanyakan luas permukaan seperlapan bola. Luas permukaan seperlapan bola. Luas permukaan, ini saya kasih kata P ya, luas permukaan seperlapan. Bola itu berapa? Ini satu bola. Maka kalau luas permukaan satu bola, 4 pi SR, kalau luas permukaan seperlapan, berarti kan seperlapan dikali 4 pi SR. Seperlapan kali 4 pi SR. Kita bisa coba sederhanakan di sini. Seperlapan kali 4 pi. 4 per 8 ya. 4 per 8 berarti setengahnya. Ya kan? Setengah kan? Setengah pi SR. Nah, SR-nya itu sekian. Ini saya ke sini. Kita substitusikan ya. Setengah. Kan setengah pi. SR kita ganti dengan ini ya. 180 per pi bagi 2. Pangkat 2. Dek kuadrat. Kita hitung dulu yang di sini ya. Yang di sini. Ini masih setengah pi. 180 per pi kuadrat. Kita coba hitung. 180 dikuadratkan ya. 32 400. 32 400. Ini 32 400. Pi dikuadratkan jadi pi kuadrat. Dek kuadrat. Ini sama ini kan tadi coret ya. Tinggal sisa satu pi ya. Tinggal sisa satu pi. Dek kuadrat. Terus ini 32 400 sama 2 ya. Dibagi 2. 16 200. Berarti luas permukaan seperlapan bola itu 16 200 pi dek kuadrat. Coba kita cek apa jawabannya. 16 200
Nggak ada ya. Tapi udah bener ya, hitungannya itu udah bener sih. Udah bener kok, hitungan kita udah bener. Terus seperlapan ya, seperlapan. Mau dihitung, dimasukin semua juga sama aja sih. Pak itunya ya, sama aja. Bener ya, 16.200. Dia udah bener. Ya, itu kita udah bener ya. Dia udah kita pilih yang paling mendekati. Yang paling mendekati jawabannya adalah yang B lah. Itu yang paling mendekati. Mendekati 16.200 per pi dek kuadrat. Jadi kita bisa pilih B. Tapi yang penting adik-adik sudah tahu ya bagaimanakah caranya. Seperti itu. Ya silakan bagi yang mau mencatat mungkin. Kalau misalkan ada diskusi atau pertanyaan boleh ya. Bisa langsung ya. Atau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Atau mungkin saya salah ngitung. Barangkali saya salah ngitung. Nanti bisa dikoreksi aja ya. Kalau kadang manusia bisa error ya kalau ngitung lupa gitu. Oke, itu untuk nomor 77. Oke, kita lanjutkan lagi adik-adik. 78 ini bukan soal hitungan, tentang Eratosthenes. Which even proved to Eratosthenes that the surface of Earth must be curved. Apa yang bisa membuktikan Eratosthenes bahwa permukaan bumi itu curve itu berarti ya, maksudnya melengkung ya, melengkung. Nah, kita harus tahu teorinya Eratosthenes. Coba kira-kira dibaca dulu. Kira-kira apa jawabannya ya? Oke, untuk menjawab nomor 78, kita akan coba untuk lihat konsepnya teori Eratosthenes ya, seperti apa. Nah, kita coba lihat dulu video seperti apa Eratosthenes bisa ini ya, bisa menghasilkan teori yang membuktikan bahwa bukan teori sih, tapi konsep ya dan bukti-bukti bahwa bumi itu eh, permukaan bumi itu melengkung ya. Sebentar. Kita lihat dulu videonya. Oh, maaf, sebentar. Oke, coba kita lihat dulu videonya. Silakan adik-adik bisa catat beberapa hal penting dari video ini.
Ini dari YouTube ya. Nanti bisa ada ketik buka juga di YouTube ya. Saya beri subtitle dan saya rubah ke dalam bahasa Indonesia ya, coba ya. Kayak dalam bahasa Inggris. Oke, kita coba saksikan ya. How would you set about to measure the Earth with the mathematical knowledge and tools you already possess? A Greek named Eratosthenes did it 240 years before Christ. He was head of the great library of Alexandria in Egypt, a city built by the Greeks. He, like others, suspected that the world was round. After all, the sun and the moon were round. He had also noticed that the sun's rays fell in parallel lines. Greeks before him had divided the circle into degrees and had measured angles. With this information and a logical mind, he measured the Earth. Here is how. While visiting the city of Syene one midsummer's day, Eratosthenes noticed that the reflection of the sun could be seen in the bottom of a deep well. The sun was overhead, and the rays pointed to the center of the Earth. He remembered this, and on the next midsummer's day in Alexandria, he measured the shadow cast by an obelisk. Sunbeams travel in parallel lines, so the difference in angle had to result from the curvature of the Earth. If the angle was 1/50th of a circle, then the distance around the world must be 50 times the distance from Alexandria to Syene. With these simple tools, Eratosthenes made this almost exact measurement of the world more than 1,700 years before Magellan sailed around it. He was a friend of Archimedes. He was a mathematician and a poet, invented the sieve for finding prime numbers, was the first geographer, and corrected the calendar to the one we use today. Oke, ini satu video. Coba kita lihat video lain ya, yang ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, coba kita saksikan lagi ya, ini dalam bahasa Indonesia lebih lengkap tentang konsepnya Eratosthenes. Masih inget gak soal yang dikasih guru matematika kita soal bola? Pertanyaannya, kalau gak volume, keliling, ya luas bola. Nah, sekarang kalau bumi menyerupai bola, berapa kelilingnya? Buat kita, most likely pertanyaan itu udah kejawab di pelajaran fisika atau geografi dulu. Atau malah googling. Tapi gimana kalau kita adalah murid sekolah 2.500-an tahun yang lalu? Gurunya aja nggak ngerti. Tapi untungnya, selalu ada orang yang sangat penasaran sehingga kita jadi tahu sekarang. Dan orang pertama yang sangat penasaran soal keliling bumi dan beneran mengukurnya adalah Eratosthenes. Dia lahir di Libya tahun 276 sebelum Masehi dan belajar di Athena tahun 240 sebelum Masehi. Oleh Raja Alexandria II, dia ditunjuk sebagai pimpinan perpustakaan Alexandria. Zaman itu adalah jabatan yang super prestigious. Kalau kita dapet, tandanya kita super pinter. Dan emang sih, si Eratosthenes ini pinter dan serba bisa. Bisa astronomi, matematika, geografi, filsafat, sampai puisi. Suatu hari, dia dengar kabar dari seorang musafir bahwa di kota Syene, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Aswan di Mesir, akan terjadi fenomena hari tanpa bayangan matahari. Matahari menyinari penuh sumur terkenal di kota itu. Pas banget di lubang sumurnya, tanpa menghasilkan bayangan. Kebetulan,
Lokasi Shane pas di 23,5 derajat lintang utara. Jadi bisa dibilang, Eratosthenes dengar kabar adanya fenomena unik itu pas summer solstice. Pas dengar kabar, Eratosthenes lalu kepikiran. Kalau gue ukur tiang dan panjang bayangannya di kota gue, dan gue tahu jarak Alexandria ke Aswan, maka gue bisa tahu keliling bumi. Kok gitu? Gini logikanya. Jadi kita umpamakan bumi adalah lingkaran. Tinggi tiang adalah A, panjang bayangan adalah B. Nah, kalau kita tahu A dan B, maka kita bisa tahu C dengan rumus Pythagoras. Ngerti kan ya rumus Pythagoras? Kalau kita tahu C, maka kita bisa tahu sudut D yang sama dengan sudut E dan F. Besarnya adalah 7,21 derajat. Gimana dengan jarak Alexandria ke Shane yang kita bilang aja G? Ini susah. Kalaupun udah ada meteran, gak mungkin juga ngejembrengin kedua kota. So, yang dilakukan Eratosthenes adalah merekrut Bamestis. Bamestis ini adalah orang yang udah terlatih ngukur jarak dengan langkah kakinya sendiri secara teratur. Satuan ukurannya adalah stadia. Setelah diukur, ternyata jarak dua kota adalah 4.400 stadia. Karena udah tahu tinggi tongkat, panjang bayangan dan jarak dua kota, maka kita bisa hitung keliling bumi dengan perbandingan. Sudut D per E per F per 360 sama dengan jarak Alexandria ke Shane per keliling bumi. Dengan perbandingan itu, ketemulah keliling bumi adalah 250.000 stadia atau sekitar 40.000 kilometer. Akurat gak sih? Ternyata sekarang disepakati, keliling bumi sekitar 40.070 di ekuatornya. So, dengan memperhitungkan keterbatasan teknologi yang Eratosthenes punya, perhitungannya terhitung akurat. Itu ya adik-adik tentang Eratosthenes. Dan kalau kita lihat teorinya, ini pengamatan tentang keliling bumi ya. Keliling bumi dia dengan mengamati sumur ya, sumur. Ini coba kita lihat ilustrasinya ya. Ya, ini jadi kalau misalkan bisa ngukur ya, ini ngukur tinggi bayangan nih. Ini kan suatu tiang tadi ya, tiang. Ini bayangannya. Ini ketika tadi di kota Siene tadi ya, ketika sumur tadi itu bayangannya itu tegak lurus ya, maka ini jaraknya tadi yang dihitung sama asisten tadi ya. Berapa stadia tadi itu, pokoknya langkah-langkahnya tadi.
Oh, oke, mohon maaf. Ternyata commute ya, mohon maaf. Oke. Selanjut ke saya ulangi lagi. Ini tadi kan kalau yang A itu kan adalah ini ya, eh, gambar kapal yang tenggelam ketika mereka berlayar menjauhi daratan. Yang B kan bayangan dari bulan. Terus mempertimbangkan keberadaan time zone, zona waktu. Bintang utara terbit sekitar jam 6 dan tenggelam 12 jam berikutnya di Mesir. Yang ini kan matahari secara langsung di atas kepala di CNA. Tapi secara tidak langsung itu di atas kepala di Alexandria pada hari yang sama. Maka 78 jelas yang E ya. Ini adalah metode yang digunakan sama Eratosthenes mengukur dua tempat. Satu adalah Alexandria dan Siene. Di Siene lagi matahari di atas kepala kita, sehingga tegak lurus di atas kepala kita, maka tidak ada bayangan sama sekali. Di Alexandria itu uh, nggak di atas kepala kita, persis mataharinya, nggak sejajar, nggak tegak lurus, maka akan ada bayangan. Dan dengan mengukur tinggi bayangan, panjang bayangan, dan sebagainya bisa mengukur sudut ini. Mengukur sudut yang di sini. Oke, jadi itu ya lebih tepat jawaban jelas yang ya, yang digunakan sama Eratosthenes. Ukur dua kota Siene dan Alexandria. Di Siene lagi nggak ada bayangan atau matahari lagi di atas kepala kita persis ya, sama seperti di Pontianak itu di saat kondisi lagi di ini ya di eh, atas ekuator ya kan, eh, yang namanya matahari kan dua kali ya di atas ekuator ya, nol. Itu di tanggal 23 September dan 21 Maret ya, dua kali. Atau disebut dengan eh, vernal equinox dan autumnal equinox. Kalau ini tadi di Siene, kan dia lintang 23,5. Itu di matahari lagi di summer solstice. Lagi di atas lintang 23,5. Tadi disebutkan ya, summer solstice ya. Matahari lagi di atas lintang 23,5. Hmm. Ini gerak semu tahunan matahari. Ya, jadi summer solstice itu kalau misalkan kita lihat di sini ya, ketika 21 Maret dan 22 Juni, ya, itu adalah kondisi equinox matahari tepat di atas lintang 0. 21 Maret itu sekitar 21 Maret ya, itu vernal equinox. Di sekitar 22 sampai 23 September itu autumnal equinox. Terus 22 Juni, 20 sampai 22 Juni itu summer solstice, matahari di atas lintang 23,5 LU. Di 21 sampai 22 Desember itu winter solstice, matahari di lintang 23,5 LS. Nah, Siene itu tepat di 23,5 LU. Jadi ketika di tanggal ini, itu matahari tepat di atas mau di titik kulminasi atau di titik zenit di atas tegak lurus dengan kepala kita. Lurus dengan kepala kita. Atau tegak lurus permukaan bumi. Itu gerak semu tahun matahari. Nah, ini kalau tadi tahun 2026 ya, ini coba kita lihat 2026 summer solstice itu akan di kapan ya? Summer solstice ini kan di 2026 ya, 21 Juni. Kalau winter solstice-nya itu 21 Desember ya. Coba kalau ini ya, equinox di 2026.
20 Maret ya. Nanti 20 Maret silakan jam 21.45 waktu Indonesia Barat ini akan terjadi eh, se- sejajar ya dengan bumi ya. Maka nanti hari tanpa bayangan di 20 Maret itu akan terjadi tanggal ini ya di jam 21.45 vernal equinox di Pontianak yaitu di Pontianak atau yang dilewati sama lintang 0 derajat. Kalau kita di Blora, di Semarang, di Jawa ya nggak dapat ya karena bukan lintang 0. Oke, kita ke nomor berikutnya ya. Nomor 79. Ptolemeus mengandalkan bla 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 yang cacat atau kurang akurat untuk membuat perkiraan ukuran bumi. Ptolemeus. Mungkin pernah dengar teori geosentris yang menyatakan bahwa bumi itu adalah pusat dari alam semesta, pusat benda-benda langit, masuk pusat dari semuanya, dari matahari, bulan, planet berputar mengelilingi bumi. Itu teori Ptolemeus ya. Ptolemeus. Seperti apa sih teorinya Ptolemeus? Atau konsepnya Ptolemeus ya, kita coba lihat seperti apa. Coba geosentrisnya Ptolemeus ya. Kita coba lihat teorinya. Model geosentrisnya Ptolemeus ya. Coba kita lihat seperti apa konsepnya Ptolemeus. Modelnya seperti apa ya? Saya subtitlekan ke bahasa Indonesia. Oke. Oke, mari kita saksikan ya. So the idea of a flat earth, a stationary earth, around which the heavens moved, persisted right up till about the time of Christ. In those days, there was an astronomer named Ptolemy. Now, Ptolemy was not necessarily the discoverer of all the information that he eventually became famous for, but he was known as being a very good writer. And what he did was he took all of the research of previous astronomers and he summarized it all into a book. And as such, it became known as the Ptolemaic model. He really just was a good writer. Okay? Nothing against being a good writer. What he formulated through this book was an explanation for the wandering stars, the planets. And here's how he did it. Here's Earth in the middle of it all. Okay? Now the planets, the sun, the moon, the stars, are all fixed upon a crystal ball. So picture a crystal ball around the Earth. Okay? And on that crystal ball is, say, the moon. That crystal ball rotates, and as it goes around the Earth, the moon on that crystal ball also goes around the Earth. The sun would do the same thing. And the planets also would do the same thing. Now, the varying size of the crystal ball would determine how quickly the planet moves across the sky, or the moon moves, or the sun. But the 5 planets, these wandering stars, planetos, they had this unusual habit of moving west towards the east for a period of time, and then east towards the west for a period of time, and then returning to the west to the east. Now, how would they explain that with this new Ptolemaic model? Well, that was easy. Okay. We put a crystal ball
on the crystal ball. You see, the planet is on the small crystal ball that they referred to as an epicycle. And that crystal ball would rotate around while the larger crystal ball went around the Earth. So the little ball would go forward for a time, backwards for a time, forward for a time, backwards for a time, forwards for a time, backwards for a time. And in doing so, and sort of in formulating different sizes of these crystal balls, would account for the motion of the planets. But it was very hard to exactly determine the size of these crystal balls that would account for the exact positioning of the planets. And so over time, the size of these crystal balls had to be adjusted because they get them wrong. And Jupiter should have been there, and it actually was there. And they had to say, oh, well, back to the drawing board, we have to readjust our epicycles, because it's not quite working. Now, there were some people at the time who thought this idea was a little far-fetched. Some said that, well, if the planet is on a crystal ball, which is rotating around some axis through another crystal ball, then each time the planet goes through, shouldn't it break the crystal ball? Shouldn't there therefore be shards of glass raining down onto the Earth as the planet busts through the larger crystal ball? And we never see shards of glass falling from the sky. So perhaps this isn't true. Maybe, in fact, there's something different going on. Perhaps the Earth is going around the sun. Have we thought about that? And people who said that were confronted with arguments such as, if the Earth is moving around the sun, then it would have to do so at a great speed. And so wouldn't there be a constant gale force wind? How then can the birds fly if there's a constant gale force wind? Or if I drop a rock from the top of a large hill, wouldn't the Earth fall or move out from underneath it? So as it fell, the rock wouldn't fall below the spot from which I dropped it. It would land somewhere else because the Earth is moving away from it. But that doesn't happen. In fact, when I drop a rock from a very high place, it lands directly below. So therefore, the Earth can't be moving. There's no wind. The rocks behave as predicted. The Earth must be stationary. But there's no shards of glass falling from the sky. So you can see there's a lot of confusion. But you know what they did? They applied what's called Occam's razor. O-C-C-A-M-R-A-Z-O-R. Occam's razor, which is this. The simplest explanation is probably right. So until you come up with a better idea, we're going with the crystal balls, okay? The Ptolemaic model, Earth-centered, geocentric is what they called it. This was the model of the universe. And it persisted for 1,500 years with constant revisions and adjustments to account for the positions of the planets. I'm telling you, the number one confounding issue among the ancient astronomers was the positions of the planets. They just couldn't get it right. Nah, ini tadi kita lihat seperti apa penjelasan tentang teori Ptolemeus ya. Jadi dia bertahan sampai 1.500 tahun ya. Dan sebelum kita menemukan anggapan heliosentris ya, yang dipercaya ya, itu adalah geosentrisme oleh Ptolemeus tadi. Model geosentrisme. Ini model kosmologi kuno. Bumi pusat alam semesta, lalu yang lain berputar mengelilingi bumi termasuk matahari dan planet-planet, dan nanti mereka bergerak dengan epicycle tadi ya, epicycle atau bergerak mengelilingi matahari, mengelilingi bumi tapi sambil berputar-putar juga gitu. Itu teorinya Ptolemeus. Dari soal kita lihat ya nomor 79 ini. Ptolemeus mengandalkan bla bla yang cacat atau kurang akurat untuk membuat perkiraan ukuran bumi. Jadi apa yang digunakan sama Ptolemeus yang cacat dan tidak akurat gitu ya untuk menentukan ukuran bumi. Jadi ini secara astronomis ya. Cara Ptolemeus. Terus apa yang kata kunci cara Ptolemeus membuat perkiraan ukuran bumi.
Coba di sini. Bla bla bla. Pengamatan bintang bukan matahari untuk menentukan keliling bumi. Ptolemeus menggunakan nilai keliling bumi dari Posidonius, mengamati bintang. Oke, bintang ya. Berarti kalau bintang ya, dia mengamati bintang ya. Nah, yang dia amati dari bintang itu apa? Jadi ya, yang dia amati dari bintang itu adalah ini. Oke, kan bintang itu kan dia akan akan mengirimkan cahaya, ya, karena kan dia memancarkan cahaya. Terus akan memasuki atmosfer dan dilihat oleh mata kita. Nah, dia menghitung refraksi atmosfer untuk mendapatkan keliling bumi. Gitu. Itu yang dia pakai oleh Ptolemeus. Perhitungan refraksi atmosfer. Itu yang kemudian jadi tidak akurat. Yang 79 yang C. Oke, itu 79. Oke, kita sekarang ke nomor 80 ya. 80. Pernyataan berikut merupakan alasan Jupiter jadi planet pertama berbentuk di tata surya kecuali. Sebenarnya sampai yang E ya, sebenarnya. Alasan Jupiter jadi planet pertama yang terbentuk di tata surya kecuali. Oke, ini coba kita bicara terkait dengan Jupiter. Coba kita lihat seperti apa Jupiter ya, lebih lengkap, lebih detail. Planet Jupiter. Oke, kita lihat seperti apa Jupiter ya, lebih detail, lebih lengkap. Terutama di waktu tertentu saat beberapa dekat dengan bumi. Oke, kita coba saksikan seperti apa Jupiter. Lebih detail lagi. Saya berikan subtitle ya. Ketika kita mengamati langit malam, terutama di waktu tertentu saat nampak dekat dengan bumi, planet Jupiter akan tampak seperti bintang terang yang menyinari cakrawala. Namun, meskipun nampak cerah bagaikan harapan, Jupiter sebenarnya bersinar dengan cahaya yang menipu, seolah menjadi simbol ketenangan dan kemegahan alam semesta. Di balik pesonanya, tersembunyi sebuah dunia yang jauh dari kata ramah. Planet ini adalah raksasa gas terbesar di tata surya kita, dan di dalam tubuhnya yang masif, bersemayam berbagai kekuatan yang bahkan melebihi imajinasi tergelap manusia. Dalam video kali ini, kita akan menyelami lapisan demi lapisan Jupiter dan mengungkapkan betapa mengerikannya planet ini. Dari badai raksasa yang berlangsung selama berabad-abad hingga tekanan yang bisa menghancurkan apapun, Jupiter bukan hanya planet, tapi ia adalah pengingat bahwa alam semesta tidak diciptakan untuk kenyamanan, melainkan untuk keagungan dan ketidakberdayaan. Di tengah atmosfer Jupiter, terdapat sebuah badai raksasa yang dikenal sebagai Great Red Spot, sebuah pusaran merah keji yang telah mengamuk selama lebih dari 350 tahun. Ukurannya lebih besar dari seluruh bumi, dengan diameter mencapai lebih dari 16.000 km. Badai ini bukan seperti badai di bumi yang berlangsung beberapa jam atau hari. Ia adalah kekacauan atmosferik yang seolah tak pernah tidur. Kecepatan angin dalam badai ini mencapai 600 km per jam, jauh melampaui badai terkuat di planet kita. Di dalam pusarannya, berbagai awan raksasa berputar dalam pola spiral yang menghantam satu sama lain dalam tarian kematian tanpa akhir. Namun, hal mengerikan sebenarnya bukan tentang ada apa di dalam badai tersebut, tapi
tidak ada yang tahu kapan atau apakah badai ini akan berhenti. Seperti planet gas raksasa sebelumnya, tidak ada permukaan keras di Jupiter. Planet ini terdiri dari lapisan atmosfer gas yang semakin pekat dan menghancurkan seiring kita menyelam ke dalamnya. Pada lapisan atas, atmosfer didominasi oleh hidrogen dan helium, tetapi semakin ke dalam, tekanan dan suhu meningkat hingga batas yang tidak bisa ditoleransi oleh material apapun buatan manusia. Setiap kilometer yang turun ke atmosfer Jupiter adalah perjalanan menuju kehancuran. Tekanan di bawah sana bisa mencapai jutaan kali lipat tekanan di permukaan bumi. Jika sebuah pesawat luar angkasa mencoba masuk, ia akan dihancurkan oleh tekanan yang luar biasa, hancur luluh menjadi debu logam sebelum bahkan mencapai inti Jupiter. Jupiter adalah rumah bagi badai petir paling mengerikan yang pernah tercatat. Kilatan petir di Jupiter bisa 100 kali lebih kuat daripada di bumi. Guntur yang dihasilkan akan terdengar seperti dentuman ratusan bom. NASA mencatat bahwa badai petir di Jupiter bisa berlangsung selama berhari-hari, menciptakan kekacauan energi yang sangat tidak stabil. Petir di Jupiter juga terjadi di awan amonia dan air yang jauh di bawah atmosfer, di mana kondisi ekstrim menciptakan muatan listrik dalam skala yang sulit dipahami. Tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada batas aman, karena Jupiter adalah tempat di mana alam menghancurkan dengan gaya yang paling anggun namun sangat brutal. Salah satu aspek paling mengerikan dari Jupiter adalah medan magnetnya yang sangat kuat. Medan magnet Jupiter 14 kali lebih kuat daripada bumi dan menciptakan sabuk radiasi raksasa yang dapat membakar sistem elektronik, merusak satelit, bahkan membunuh manusia dalam hitungan detik saja jika tidak terlindungi. Sabuk radiasi ini mengelilingi planet dan menjadikan wilayah sekitar Jupiter sebagai zona maut. Pesawat luar angkasa yang dikirim ke Jupiter harus didesain khusus agar dapat bertahan dari radiasi tersebut. Bahkan berbagai satelit alaminya seperti Europa dan Io terus-menerus dibombardir oleh radiasi, menjadikan permukaan mereka mirip dengan zona mati setelah ledakan nuklir. Gravitasi Jupiter adalah yang terkuat setelah matahari. Ia cukup kuat untuk mengubah lintasan komet dan asteroid, bahkan membelokkannya menjauh atau mendekat ke arah orbit planet dalam seperti halnya bumi. Dalam berbagai kasus, Jupiter bagaikan perisai raksasa bagi bumi, menyerap atau menarik berbagai benda langit yang berpotensi menabrak planet kita. Namun kekuatan ini bukan tanpa bahaya. Ketika komet Shoemaker-Levy 9 terperangkap oleh gravitasi Jupiter, ia dipecah menjadi 21 bagian dan menghantam atmosfer Jupiter pada tahun 1994. Ledakan yang terjadi setara dengan jutaan megaton TNT menciptakan luka di atmosfer planet tersebut yang terlihat dari bumi selama berminggu-minggu lamanya. Di kedalaman Jupiter yang tidak dapat dijangkau oleh manusia ataupun robot, terdapat inti yang masih menjadi misteri. Diperkirakan inti ini terdiri dari batuan dan logam cair yang dikelilingi oleh lapisan hidrogen metalik. Hidrogen metalik adalah bentuk zat yang hanya dapat terbentuk di bawah tekanan dan suhu ekstrim, dan tidak eksis secara alami di bumi. Suhu inti Jupiter bisa mencapai 35.000 derajat Celcius, bahkan lebih panas dari permukaan matahari. Ini bukan tempat yang dapat ditelusuri. Ini adalah tempat di mana berbagai hukum fisika yang kita pahami mulai goyah, dan materi berada dalam bentuk yang belum sepenuhnya kita mengerti. Planet Jupiter diketahui memiliki lebih dari 90 satelit alami, dan beberapa di antaranya adalah dunia yang mengerikan. Misalnya seperti Io, merupakan objek vulkanik paling aktif dari tata surya kita dengan letusan besar yang terjadi secara terus-menerus akibat tarikan gravitasi Jupiter. Sementara itu, Europa diselimuti es dan diyakini memiliki lautan bawah tanah yang luas. Namun, radiasi ekstrim dari Jupiter terus menghantam permukaannya,
menjadikannya seperti dunia es radioaktif. Kemudian, ada juga bulan bernama Ganymede, bulan terbesar di tata surya kita yang bahkan memiliki medan magnet sendiri. Meskipun begitu, medan magnet tersebut tetap tidak dapat melindunginya sepenuhnya dari badai partikel mematikan yang datang dari Jupiter. Jika suatu hari nanti manusia mencoba mengintip masuk ke dalam Jupiter, pastinya manusia bukan hanya tidak akan menemukan tempat untuk berpijak, mereka juga akan dihancurkan secara perlahan dan menyakitkan. Pertama, akan dihancurkan oleh tekanan atmosfer, kemudian oleh suhu ekstrim, lalu dihancurkan oleh radiasi, dan akhirnya akan lenyap dalam kekacauan lapisan hidrogen dan helium. Intinya, planet Jupiter bukan tempat bagi kehidupan. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tempat tinggal, tetapi lebih seperti penjara kosmik bagi badai, medan magnet, dan gravitasi yang ekstrim. Jupiter mengajarkan kita bahwa tidak semua yang bercahaya itu lembut. Ia adalah raksasa yang berdiri diam di langit, mengawasi kita dari kejauhan dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia dan menciptakan ketakjuban sekaligus kengerian. Jupiter bukan hanya sebuah planet. Ia adalah pengingat bahwa alam semesta tidak diciptakan untuk kita saja. Di dalam keheningan luar angkasa, planet Jupiter berdiri sebagai mahakarya kengerian kosmis yang sebenarnya. Begitulah Jupiter, sang raksasa angkasa, bukan sekedar cahaya terang yang menari di langit malam, melainkan monumen kekuatan alam semesta yang tidak tersentuh. Di balik kilaunya yang mempesona, tersembunyi badai, tekanan, dan kekacauan yang melampaui batas akal manusia. Jupiter tidak pernah menjanjikan harapan, hanya memperlihatkan kenyataan bahwa alam semesta ini dibentuk bukan untuk kenyamanan, tapi untuk ketakjuban, ketakutan, dan kekaguman yang menyatu dalam harmoni kosmik. Dengan mengamati Jupiter, berarti mengintip sisi lain dari alam semesta ini, tempat di mana berbagai hukum fisika diuji dan segala bentuk kelembutan kehidupan dihancurkan oleh segala hal ekstrim yang tidak terelakkan. Namun, di sanalah keindahan sejatinya, bahwa dalam kehancuran, dalam badai dan radiasi, alam tetap mempertahankan keagungannya. Biarkan Jupiter tetap jauh, tetap misterius, dan tetap menjadi pengingat bahwa kita manusia kecil di planet bumi ini masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dari alam semesta yang begitu luas, liar, dan luar biasa. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pengetahuan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa, media astronomi Indonesia. Oke, ini tadi kita sudah memahami tentang seperti apa Jupiter ya, seperti apa Jupiter. Kita sudah lihat ya, Jupiter ini merupakan sebuah planet ya yang kelima ya, yang kelima dan merupakan bagian dari planet Jovian ya. Kan kita punya dua kategori ya, planet terestris itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, dan kemudian Jovian dari Jupiter sampai ke Neptunus. Nah, berikut alasan planet Jupiter jadi planet pertama terbentuk di tata surya kecuali. Jadi, memang kenapa seperti itu? Ya, kita tahu bahwa sebagai planet Jovian ini apa namanya merupakan planet gas yang terbesar ya, paling raksasa. Tentu di sana hidrogen helium itu melimpah sekali di sana, melimpah besar sekali gitu ya di sana sebagai planet gas, dan juga yang terjadi pada planet gas yang lain gitu ya. Coba kita cek di sini. Ketersediaan hidrogen helium yang masih melimpah di wilayah terluar memungkinkan Jupiter tumbuh lebih besar dibanding planet lainnya.
Oke, kita simpan kita cari yang lebih logis ya. Ketika surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun, nebula gas dan debu, Jupiter pertama. Jupiter menarik menarik berbagai macam material di sekitarnya. Hmm, oke, kita simpan lagi yang C, coba Jupiter gravitasi sangat kuat karena ukurannya sangat besar. Gravitasi yang kuat ini mau membuat Jupiter menahan sejumlah besar gas dan debu di sekitarnya. Oke, dalam intinya Jupiter mengalami suhu dan tekanan yang sangat tinggi, betul. Kondisinya mungkin Jupiter jadi planet gas raksasa di planet yang besar dibandingkan dengan planet terestrial. Jupiter juga berperan dalam menarik objek kecil seperti asteroid dan komet. Ini menyebabkan Jupiter memiliki inti planet yang solid. Oke, coba kita lihat sini adik-adik ya. Alasan Jupiter planet pertama terbentuk di tas kecuali. Berarti yang bukan. Jadi Jupiter ini planet gas raksasa ya, yang punya kandungan hidrogen helium yang melimpah jelas sekali. Terus dia itu gravitas sangat kuat ya, kuat sekali, bisa menarik dan menahan jumlah besar gas dan debu itu betul sekali. Suhu dan tekan itu tinggi, betul. Memungkinkan Jupiter untuk menjadi planet gas raksasa dengan inti padat yang besar dibandingkan dengan terestrial. Oke, yang kecuali ya, ini kalau kita cek jawabannya adalah yang E. Gravitasi Jupiter juga berperan dalam menarik objek-objek kecil seperti asteroid. Ini benar, dan komet ini juga oke lah. Ini menyebabkan Jupiter memiliki inti yang solid. Ini salah. Nggak ada karena Jupiter bisa menarik objek-objek kecil, terus Jupiter punya inti yang solid. Ini salah banget. Dan kita belum bisa membuktikan bahwa Jupiter itu punya permukaan ya. Jadi sejauh ini adalah planet gas yang tidak punya permukaan, yang solid. Ya, maka yang E jelas salah di sini. Dan nggak ada kaitan dengan karena bisa menarik objek-objek kecil, asteroid, maka dia punya inti yang solid. Nggak seperti itu ya. Objek-objek kecil seperti asteroid itu kan juga bukan di Jupiternya, tapi di luar Jupiter ya, di sabuk asteroid. Ya, maka yang ini jelas salah. Yang lain itu benar. Ya, lebih benar ya yang lain. Seperti itu. Oh, 80 ya. Nah, sekarang kita ke 81. Kita masuk ke hitungan lagi. Oke, coba adik-adik silakan dicermati soalnya. Kira-kira apa jawabannya? Saya beri waktu sekitar 2 sampai 5 menit ya.
Oke, 81 di sini kita soal tentang diameter sudut ya. Cari-cari sudut sebuah planet berdiameter linear 6780 km terukur sebesar 12,5 detik busur. Lokasi tersebut berjarak, oke, ini coba kita lihat seperti apa, ini ya, seperti apa eh, konsep diameter sudut ya. Nah ini konsepnya diameter sudut ya. Kalau kita mengamati benda langit ya, kita amati benda langit, ukuran visual seberapa besar suatu objek terlihat dari titik pengamat. Diukur sebagai sudut ya. Ini kita pengamat melihat sebuah planet ya. Planet dia punya suatu ini ya, punya suatu ini ya. Kita pengamat ngamatin planet, dia punya diameter sebesar ini ya. Ini adalah jarak pengamat sampai ke planet dan ini adalah diameter sudut. Sudut yang dibentuk dari pandangan mata. Nah, sudut theta ini aslinya adalah 2 arctan, 2 arkos tangan, D kecil per 2D. Di mana D kecil adalah diameter fisik dan D besar adalah jarak pengamat. Ya, di sini kita pakai ini aja ya, pakai rumus ini ya. Sudut kecil sama dengan D kecil per D besar. Atau sebenarnya adalah perbandingan diameter ini dengan jarak ya. Nah, cuma di sini kalau kita lihat di sini satuannya itu kan bisa dalam derajat, bisa dalam menit busur, bisa dalam detik busur, tuh kan? Di sini dalam satuan detik busur, ya, satuannya dalam detik busur ya, di situ ya. Tapi gini ya adik-adik, untuk di soal, ini kan dia dalam detik busur ya. Padahal di dalam rumus di sini, untuk theta ini ya, itu dia dalam satuan radian. Coba kita cek, dia dalam satuan radian. Nah ini satuan radian ya, radian. Oke, coba kita eh coret-coret ya, nomor ini ya, nomor 1, 81 diketahui di soal sebuah planet berdiameter linear 6780 km. Berarti besarnya 6780 km. Kemudian diketahui untuk diameter sudut itu 12,5 detik busur. Detik busur. Yang ditanyakan adalah jarak D ini. Dan tadi rumusnya adalah ya, diameter sudut sama dengan diameter linear ya, sesungguhnya dibagi dengan jarak ya. Ini rumus dasarnya. Jadi kita mau cari jarak, gini ya.
Berarti dibagi dengan sudut ini. Tapi kan ini kan ke sudutnya dalam dalam detik busur ya. Terus kita ubah ke dalam radian. Radian. Sorry, itu kan iya harus kita ubah dalam radian ya. Dalam radian. 1 derajat itu 60 menit busur. Kemudian sama dengan 3.600 detik busur. Kalau ini berapa radian nih? Kode dalam radian ya. Dalam radian. 1 radian berapa derajat? Nah, 1 radian itu 57,2958 derajat. 57,25 57,2958 derajat. Maka kalau kita mau rubah ke dalam radian ya, ini kan sama dengan berapa derajat ya? Kita rubah. Ini kan dari kan 1 derajat sama dengan 60 menit busur atau 3.600 detik busur. Jadi kalau saya rubah ke derajat, berarti 12,5 saya bagi dengan 3.600. Maka akan dapat dalam derajat. 12,5 dibagi 3.600. 0,00347 derajat. Sekarang saya rubah ke dalam radian ya. Berarti untuk radian, ini derajat radian. Berarti ini kan segini kan 1 radian. Berarti 0,00347 saya bagi dengan 57,2958. Maka saya akan dapat dalam satuan radian. Ini 6,0 kali 10 pangkat min 5 ya. Sebenarnya kita juga bisa pakai ini, konversi nih. Ada konversi 1 radian ke detik busur ya. Radian ke detik busur. Itu juga bisa pakai ini. 1 radian 206,265 detik busur. Bisa juga pakai ini. Bisa juga pakai 1 rad sama dengan 206,265 detik busur. Jadi kalau masih merubah ini ya, harusnya dalam detik, sebenarnya masih dalam radian ya. Coba. Berarti kalau 12,5 detik busur dibagi dengan 206,265. Harusnya hasilnya sama. Ya, 6,0 kali 10 min 5 ya. Radian. Sama. Oke, itu adalah ininya, ya, tetanya. Dari besar 6.780 kilometer. Tadi di soal kita diminta dalam satuan kilometer juga ya. Berarti kita masukkan ya sekalian ke rumus. Dari besar berarti 6.780 kilometer dibagi dengan
6 kali 10 pangkat min 5 radian. Semacam 6780 kali 10 pangkat 5 dibagi 6.